Sebulan kemudian di dalam wilayah selatan surgawi yang jaraknya tak terhitung dari laut bintang yang tersebar, di dalam lembah tandus yang besar, beberapa kultivator berjubah hitam terbang di udara dengan harta masing-masing. Mereka semua tampak sangat anggun dalam penerbangan, tetapi mereka sangat lambat dan sangat jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang merupakan kultivator tingkat tinggi. Setelah terbang sebentar, para kultivator berjubah hitam tiba-tiba terbang menuju permukaan batu di samping mereka dan menghilang ke dalam gua yang sangat tersembunyi. Mereka melakukan perjalanan lebih dari 100 kaki ke dalam gua, di mana mereka tiba di sebuah pintu batu yang berkilauan dengan cahaya spiritual, menunjukkan adanya pembatasan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam yang mengintimidasi dan berotot, dan dia berjalan ke pintu batu sebelum membuat segel tangan dan melantunkan sesuatu pada saat yang sama. Setelah beberapa lama, dia mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra yang menghilang ke pintu batu dalam sekejap, mengirimkan riak mengalir melalui cahaya spiritual yang berkedip sebagai hasilnya. Pintu batu itu bergoyang sedikit sebelum perlahan naik ke udara. Junior yang mana itu? Sebelum kelompok itu melewati pintu masuk, suara malas terdengar dari dalam. Bola ki hitam kemudian terbang keluar dari gua dan mencapai pria berotot itu dalam sekejap. Setelah itu, Yinki menghilang untuk mengungkapkan seorang pria tua dengan fitur pucat. "Oh, Junior Meng, apakah Anda kesini untuk menggantikan saya?" Pria tua itu awalnya memasang ekspresi gelap di wajahnya, tetapi dia sedikit goyah saat melihat pria berotot itu sebelum segera tersenyum. Pria berotot itu adalah seorang kultivator pembangunan fondasi tahap menengah, sementara lelaki tua itu hanya seorang pembangunan fondasi tahap awal. Jadi dia secara alami tidak berani memandang juniornya ini dengan jijik. "Itu benar, Senior Pan. Saya telah ditempatkan di sini untuk menjaga tambang roh ini menggantikan Anda. Apakah gua ini adalah pintu masuk tambang?" Pria berotot itu bertanya tanpa ekspresi. "Haha, kamu benar-benar memiliki kepribadian yang lugas, Junior Meng. Memang, pintu masuk ke tambang roh ada di sini. Namun, apakah ini semua orang yang kamu miliki? Tampaknya tidak cukup." Pria tua itu agak bingung dengan kurangnya jumlah dalam kelompok kecil itu. "Sekte roh hantu kita tidak sekuat dulu. Sebagian besar murid kita harus berkontribusi dalam upaya untuk menangkal sekte roh pengendali dan sekte api iblis. Saya harus bekerja sangat keras hanya untuk mengumpulkan kelompok orang ini. Untungnya, ini adalah wilayah inti sekte kita, dan kita hanya mengawasi beberapa manusia. Jadi ini sudah cukup." Pria berotot itu mendengus sebagai tanggapan, tampaknya juga sangat tidak senang dengan situasi saat ini. "Itu masuk akal, kamu hanya perlu bekerja sedikit lebih keras, Junior Meng." Pria tua itu hanya bisa mengangguk dengan ekspresi pasrah setelah mendengar itu. "Sudah cukup percakapan menyedihkan ini, Senior. Tolong bawa saya ke tambang dan ajak saya berkeliling dulu," kata pria berotot itu sambil mengarahkan pandangannya ke dalam gua. "Tentu saja, silakan ikut denganku, Junior." Pria tua itu mengangguk dan membuat segel tangan untuk menutup pintu batu lagi sebelum memimpin kelompok kultivator berjubah hitam lebih dalam ke dalam gua. Setelah beberapa tikungan dan belokan, kelompok itu muncul di depan celah besar di tanah yang lebarnya beberapa puluh kaki. Ada cahaya redup yang berkedip di dalam celah dan tampaknya mengarah ke bawah tanah. Ada dua kultivator pemurnian ki berjubah hitam duduk dengan kaki bersilang di kedua sisi pintu masuk ke celah. Mereka berdua buru-buru bangkit dan memberikan hormat saat mereka melihat saudara bela diri pembangunan fondasi mereka mendekat. Pria tua itu melambaikan tangan dengan tenang sebelum memimpin pria berotot dan kelompoknya langsung ke celah. 15 menit kemudian, pria tua itu memimpin pria berotot itu berkeliling di hampir seluruh tambang. Ada banyak lorong di dalam tambang yang agak rumit dan berbelit-belit. Di dalamnya ada banyak manusia fana muda dan bugar yang telah disewa untuk menambang batu roh. Pria tua itu memimpin sambil memberikan pengantar seperti pemandu wisata. Tampaknya sangat akrab dengan setiap inci tempat itu. Itu tidak mengherankan jika ada yang tinggal di tempat ini selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Kemungkinan besar mereka akan dapat menavigasi lorong bahkan dengan mata tertutup. Pria berotot dan kelompoknya mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak banyak bicara. Setelah kelompok itu berbelok lagi, lorong lain muncul di depan mereka,
Yang ini mengarah ke bawah, tampaknya mencapai lebih dalam di bawah tanah. Alis pria tua itu sedikit berkerut saat melihat lorong itu, dan dia menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Alih-alih memimpin kelompok itu ke lorong itu, dia berbalik dan bersiap untuk memimpin mereka kembali ke jalan di mana mereka datang. Senior Van, itu mengarah kemana? Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana untuk melihat-lihat? Si berotot menoleh ke seniornya dengan tatapan bingung. Bertahun-tahun yang lalu, itu dulunya adalah area terlarang, dan sekte telah mengerahkan beberapa murid hanya untuk menjaga tempat ini. Tetapi sudah lama ditinggalkan, dan semua penjaga telah ditarik. Pria tua itu menjawab dengan santai. Area terlarang? Apa yang ada di sana? Dan mengapa pada akhirnya ditinggalkan? Pria berotot itu tertarik mendengar itu. Pria tua itu ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan bahwa itu adalah masalah yang tidak penting dan menjelaskan. Tidak banyak, hanya ada formasi teleportasi kuno di sana. Tetapi sudah lama tidak digunakan dan tidak berfungsi lagi. Tempat itu dulunya adalah area terlarang. Dan mengapa itu ditinggalkan, saya tidak tahu. Namun sepertinya ada hubungannya dengan Paman Bela Diri Wang Chan. Paman Bela Diri Wang? Jadi, pria berotot itu terkejut mendengar itu, dan suaranya tiba-tiba terputus di tengah kalimat. Seolah-olah dia sangat waspada terhadap sesuatu. Simpanlah untuk dirimu sendiri, Junior. Paman Bela Diri Wang bukanlah seseorang yang orang seperti kita dapat mengungkapkan pendapat kita, kata pria tua itu dengan tatapan penuh arti. Pria berotot itu terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah kamu membawaku ke sana, senior? Sejujurnya, aku telah mempelajari ilmu mantra formasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya sangat ingin tahu tentang formasi teleportasi kuno itu. Kamu sedang belajar tentang mantra formasi? Tempat itu agak jauh, dan akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar itu, sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tidak perlu khawatir, Senior Van. Saya mengalami hambatan dalam kultivasi saya, dan hanya dapat mencoba beberapa metode berbeda. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dengan mempelajari mantra formasi. Pria berotot itu menghela nafas. Melihat pria berotot itu cukup ngotot, pria tua itu hanya bisa setuju. Jika itu masalahnya, maka saya akan dengan senang hati memimpin. Namun, jika Anda benar-benar ingin memeriksa formasi teleportasi dengan hati-hati, yang terbaik adalah melakukannya di lain waktu. Senyum muncul di wajah pria berotot itu setelah mendengar itu. Dengan demikian, kelompok itu menyusuri lorong itu. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai tingkat bawah tanah yang lebih dalam. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, mereka tiba di sebuah gua kapur dengan lorong-lorong yang mengarah ke segala arah. Tempat ini seperti labirin kecil, tetapi ada simbol yang diletakkan di sepanjang jalan untuk memandu mereka, sehingga mereka akhirnya dapat menemukan jalan ke gua batu kapur kecil. Dalam gua itu ada formasi teleportasi heksagonal kuno. Ini dia, Junior, kata pria tua itu sambil menunjuk ke formasi teleportasi. Jadi ini adalah formasi teleportasi kuno. Aku pernah melihat beberapa deskripsi dasar dari formasi ini di beberapa buku di masa lalu, tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Mata pria berotot itu berkilauan saat dia melihat formasi teleportasi. Dia berjalan ke formasi sebelum berjalan dalam beberapa lingkaran di sekitarnya, menatapnya dengan fokus penuh sepanjang waktu. Pria tua itu membelah janggutnya dan memandang sambil tersenyum dalam diam. Adapun murid pemurnian Ki yang bersama mereka juga cukup ingin tahu tentang formasi teleportasi. Tetapi mereka tidak berani berdiri di samping senior pembangunan fondasi mereka, dan hanya bisa berjaga-jaga di pintu masuk gua. Kudengar formasi teleportasi ini sebenarnya dalam kondisi sempurna. Kemungkinan besar tidak berfungsi hanya karena ada yang salah dengan formasi teleportasi di sisi lain. Kalau tidak, aku juga sangat ingin berteleportasi ke sisi lain hanya untuk melihat teleportasi itu mengarah kemana. Bagaimanapun, kamu akan menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dari sekarang. Jadi, kamu punya banyak waktu untuk mempelajari formasi ini. Ayo kembali sekarang.
Setelah beberapa saat, lelaki tua itu merasa seolah-olah mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di situ. Jadi dia mendesak lelaki berotot itu untuk kembali bersamanya. Pria berotot itu masih membelakangi pria tua itu. Namun dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh dan meresahkan. Kembali, tidak perlu untuk itu. Ini adalah tempat yang damai. Anda harus tinggal di sini selamanya, senior. Rasa dingin segera mengalir di punggung pria tua itu setelah mendengar itu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sensasi dingin melintas di lehernya. Sebuah pedang telah melintas, memenggal kepalanya dalam satu gerakan secepat kilat. Tubuh pria tua tanpa kepala itu langsung jatuh ke tanah. Baru kemudian, pria berotot itu berbalik. Dia melihat tubuh lelaki tua itu dengan ekspresi kompleks sebelum menghela napas pelan. Rekan Tausmeng, apakah Anda masih merasa terikat dengan sekte roh hantu? Di antara para kultivator pemurnian Ki, seorang kultivator setengah baya yang tampak biasa tiba-tiba berbicara. Dia kemudian mengangkat tangan dan melambaikannya ke arah pedang terbang putih keperakan di udara. Pedang itu melintas sebelum berubah menjadi seberkas cahaya perak dan kembali ke tangannya. Pria tua itu telah dibunuh tidak lain oleh pedang terbang itu, yang telah menyerangnya dari belakang. Kultivator pemurnian Ki sebenarnya telah menyembunyikan basis kultivasinya selama ini. Dan baru sekarang dia mengungkapkan basis kultivasi pembangunan fondasi tahap akhir. Saya sudah memutuskan untuk mengalihkan kesetiaan saya ke sekte api iblis Anda. Jadi saya tentu tidak akan terikat pada sekte ini. Pria ini mungkin bukan teman saya. Namun kami telah bertemu beberapa kali di masa lalu. Jadi wajar bagiku untuk merasa tidak enak dalam situasi seperti ini. Jawab pria berotot itu. Saya senang Anda berpikir seperti itu, rekan Tausmeng. Sejak sekte roh hantu kehilangan 2 kultivator jiwa baru lahir dan sejumlah besar kultivator formasi inti lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka telah melemah secara signifikan dan tidak lagi layak untuk memerintah seluruh kerajaan. Kali ini sekte roh pengendali, sekte api iblis, dan sekte pembantaian darah yang baru muncul telah bergabung untuk menjatuhkan sekte roh hantu. Dan sama sekali tidak mungkin itu bisa bertahan. Di masa depan, sekte pembantaian darah akan menggantikan sekte roh hantu di jalan iblis kita. Anda telah membuat keputusan yang sangat bijaksana untuk pindah kapal pada saat ini. Kultivator paruh baya itu terkekeh. Aura para kultivator berjubah hitam lainnya juga tiba-tiba berubah ketika mereka mengungkapkan basis kultivasi pembangunan fondasi mereka. Mereka semua juga kultivator sekte api iblis. Selama sekte Anda menepati janji, saya secara alami akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda. Pria berotot itu menjawab dengan senyum palsu. Haha, jangan khawatir tentang itu. Anda memiliki bakat yang layak, Saudara Meng. Setelah kami mengamankan kemenangan di sini, Tuanku akan menyambut Anda ke sekte kami secara langsung. Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik di sana daripada di sekte roh hantu ini, di mana Anda harus berkultivasi sendiri tanpa ada yang membimbing. Ngomong-ngomong, tempat ini benar-benar sangat terpencil. Ini adalah tempat yang sangat sempurna untuk menyembunyikan pasukan kita tanpa menarik perhatian dari sekte roh hantu. Syukurlah guru memberiku jimat penyembunyi aura ini. Kalau tidak, akan sulit untuk membodohi indera spiritual pria ini. Kultivator Parubaya melihat tubuh di tanah dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini juga hal yang baik bahwa formasi teleportasi kuno ini juga ada di sini. Ini memberi saya alasan untuk memancingnya ke tempat terpencil ini. Jika tidak, bahkan jika kita berhasil membunuhnya, ada lebih dari 100.000 murid pemurnian Ki di sini. Dan jika salah satu dari mereka membunyikan alarm, kita akan berada dalam banyak masalah. Sekarang setelah orang ini mati, kita dapat mengumpulkan semua murid lain secara paksa dan membunuh mereka sekaligus. Ekspresi dingin muncul di wajah pria berotot itu saat tanda niat membunuh melintas di matanya. Itu ide yang bagus, Saudara Meng. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Sebuah petunjuk persetujuan muncul di mata kultivator Parubaya setelah mendengar itu. Pada saat itu, salah satu kultivator lain telah mengambil kantong penyimpanan pria tua itu sebelum meledakkan bola api untuk membakar tubuhnya dalam sekejap mata. Semua orang kemudian bersiap untuk meninggalkan gua kapur itu.
Namun tepat pada saat itu, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari formasi teleportasi kuno yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Itu entah bagaimana telah diaktifkan, dan sepertinya seseorang sedang berteleportasi dari sisi lain. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Bukankah lelaki tua itu baru saja memberitahu mereka bahwa formasi itu tidak berfungsi? Mengapa tiba-tiba berfungsi kembali? Kultivator Parubaya bereaksi sangat cepat ketika dia berteriak, "Hancurkan formasi! Tidak peduli siapa yang berteleportasi dari sisi lain, kita tidak bisa membiarkan mereka menggagalkan rencana kita." Tiba-tiba, pedang terbang yang baru saja dia simpan terbang menuju formasi lagi sebagai seberkas cahaya dingin. Para kultivator lainnya juga sadar dan memanggil harta mereka secara berurutan, berusaha menghancurkan formasi teleportasi di depan mereka. Beberapa ledakan gemuruh keras meletus, dan cahaya putih yang menusuk meletus dari formasi teleportasi, mengusir semua harta yang dilemparkan ke sana. Sentakan keterkejutan mengalir di hati semua orang setelah melihat itu. Tanpa sepengetahuan mereka, formasi teleportasi kuno dapat dengan mudah dihancurkan oleh kultivator tingkat rendah selama itu belum diaktifkan. Namun begitu perjalanan teleportasi telah dimulai, sejumlah besar kekuatan spiritual akan disuntikan ke dalam formasi teleportasi, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya, kecuali mereka setidaknya berada di tahap formasi inti. Jika tidak, kultivator kuno akan berada dalam masalah besar jika orang lain berusaha menyabotase teleportasi mereka dari sisi lain. Dengan demikian, seorang pria dan seorang wanita muncul dalam formasi teleportasi tepat di depan mata semua orang yang tercengang. Tubuh mereka sedikit bergoyang, menunjukkan bahwa mereka masih belum pulih dari pusing teleportasi. Pria Parubaya itu dapat melihat bahwa pria itu tampaknya berusia di atas 20 tahun. Sedangkan wanita itu tampaknya baru berusia 18 tahun. Dia menyapu perasaan spiritualnya terhadap wanita itu terlebih dahulu, dan segera sangat lega menemukan bahwa dia hanya berada di tahap pemulihan ki. Di dunia kultivasi, pelajaran hidup untuk tidak menilai buku dari sampulnya sangat penting. Bukan hal yang aneh bagi seorang gadis muda yang tampaknya berusia remaja untuk menjadi seorang kultivator tingkat tinggi yang telah hidup selama berabad-abad. Adapun pria itu, dia hanya tampak berusia 20-an. Jadi basis kultivasinya kemungkinan besar tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, sangat sedikit kultivator laki-laki yang mau bersusah payah mengubah penampilan mereka untuk membuat diri mereka tampak lebih muda. Dia baru saja akan menyapu indera spiritualnya ke arah pemuda itu. Tetapi pemuda itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan tampaknya hampir pulih dari serangan pusingnya. Dalam urgensinya, dia hanya bisa melepaskan usahanya untuk memastikan basis kultivasi pria itu saat dia berteriak, "Bunuh mereka!" Dalam benaknya, basis kultivasi wanita itu sangat menyedihkan, dan pria itu tampak sangat muda. Jadi dia adalah seorang kultivator pembangunan fondasi paling banyak. Karena itu, tindakan terbaik adalah mengejutkan mereka dan membunuh mereka selama serangan pusing mereka. Namun ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajah pria berotot itu saat melihat pria muda itu, dan dia buru-buru berteriak, "Tunggu, jangan lakukan itu." Namun kultivator sekte api iblis lainnya hanya mendengar kultivator Parubaya. Meskipun mereka bisa mendengar ketakutan dan kepanikan tingkat tinggi yang tidak normal dalam suara pria berotot itu, mereka masih menyerang keduanya dalam formasi teleportasi tanpa ragu-ragu. Adapun kultivator Parubaya, dia hanya mendapat kesan bahwa duo ini mungkin adalah kenalan pria berotot itu, jadi dia sengaja mengabaikannya. Tepat ketika harta mereka hendak menyerang duo dalam formasi teleportasi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Sepertinya kalian semua ingin mati. Tepat saat suaranya jatuh, ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat bola cahaya biru yang menusuk meledak di dalam formasi teleportasi. Itu sangat terang sehingga tampak seolah-olah matahari biru telah muncul di gua. Semua harta segera hancur begitu mereka bersentuhan dengan cahaya biru ini. Beberapa garis pedang emas ki kemudian ditembakkan dari dalam cahaya biru, dan semua kultivator sekte api iblis termasuk kultivator Parubaya langsung terbunuh, sebelum mereka bahkan bisa mengeluarkan satu suara pun. Pria berotot dengan nama keluarga Meng tetap tidak terluka sama sekali,
tetapi dia terlalu ketakutan untuk bergerak, dan wajahnya pucat pasi karena ngeri. "Kau mengenaliku?" Pria muda itu perlahan berjalan keluar dari formasi, dan menoleh ke pria berotot dengan ekspresi dingin. Gadis muda yang masih remaja mengikuti di belakangnya dengan hormat, menunjukkan tampilan yang sangat patuh. Cukup jelas bahwa dia adalah junior pria ini. Pemuda itu secara alami tidak lain adalah Hanli, yang telah memperbaiki formasi teleportasi di sisi lain di Laut Bintang yang tersebar, dan akhirnya kembali ke wilayah selatan surgawi setelah lebih dari sebulan. Adapun gadis muda di belakangnya, dia secara alami adalah Tian Qing'er, yang kemampuan mantra formasinya sangat memuaskan baginya. Pria berotot itu segera berlutut di depan Hanli dan buru-buru menjawab, "Ketika saya masih muda, saya bersama seorang senior dari keluarga saya menyaksikan Anda beraksi selama invasi orang-orang Mulan. Saya telah memasukkan penampilan Anda ke memori sejak saat itu, senior." "Invasi Mulan, hehe, itu adalah peristiwa masa lalu yang jauh. Aku terkejut kamu masih ingat seperti apa rupaku. Kamu adalah murid sekte roh hantu, kan? Apakah orang-orang ini sesama saudara bela dirimu?" Hanli bertanya dengan acuh tak acuh. Pria berotot itu ragu-ragu sejenak, tetapi tatapan dingin di mata Hanli membuat tubuhnya menggigil, dan dia diintimidasi untuk mengatakan yang sebenarnya. "Saya memang murid dari sekte roh hantu, namun para kultivator ini berasal dari sekte api iblis." "Sekte api iblis? Untung kamu jujur. Jika kamu memberitahuku bahwa mereka adalah sesama saudara bela dirimu, aku akan membunuhmu di tempat." Fluktuasi seni kultivasi dari tubuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan dari sekte roh hantu. Kata-kata dingin Hanli membuat pria berotot itu merasa seolah-olah dia telah terperosok ke dalam lubang es, dan setiap kecenderungan yang dia miliki untuk keluar dari situasi ini segera menghilang. Tian Qing'er berdiri di belakang Hanli dan mengamati sekelilingnya dengan cahaya penasaran di matanya. "Saya tidak tertarik untuk mengetahui mengapa murid sekte roh hantu seperti Anda muncul di sini bersama para kultivator dari sekte api iblis. Tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda, dan Anda sebaiknya menjawabnya dengan jujur." Hanli melanjutkan, "Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, senior." Pria berotot itu buru-buru menjawab, "Sudah beberapa tahun sejak saya terakhir berada di wilayah selatan surgawi. Beri saya cerita ulang tentang apa yang terjadi di dunia kultivasi wilayah selatan surgawi pada abad yang lalu," perintah Hanli. "Iya, dalam hal peristiwa penting, tidak ada yang lebih penting dari sebuah insiden dari 80 tahun yang lalu, di mana sekte mistik dari bangsa Tianlu menghancurkan seluruh sekte roh api dalam satu malam. Apa yang terjadi di sana adalah..." Pria berotot itu segera meluncurkan sebuah kisah atas perintah Hanli. Perbedaan besar dalam basis kultivasi mereka membuat pria berotot itu terus-menerus ketakutan, dan dia tidak berani mengarang cerita palsu. Ekspresi Hanli tetap sama sekali tidak berubah saat dia mendengarkan cerita pria berotot itu, dan dia hanya akan menyela dengan pertanyaan dari waktu ke waktu ketika sesuatu menarik minatnya. Pria berotot itu secara alami memberikan jawaban terbaik yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk memuaskan Hanli. Setelah sekitar 2 jam, pria berotot itu menceritakan semua peristiwa penting yang telah terjadi di wilayah selatan surgawi selama 1 abad terakhir, dan mulutnya ternganga saat dia memasang ekspresi gugup di wajahnya. "Bagaimana kabar sekte awan melayang saat ini? Apakah ada sesuatu yang signifikan terjadi padanya? Apakah Penatua Cheng masih yang bertanggung jawab saat ini?" Hanli tiba-tiba bertanya setelah keheningan singkat. Pria berotot itu ragu-ragu sejenak sebelum memberikan respon yang goyah. "Sekte awan melayang. Sekte itu cukup jauh, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Namun saya ingat bahwa yang bertanggung jawab atas sekte itu sekarang adalah seorang senior dengan nama keluarga Lu." "Jadi Penatua Cheng pasti sudah meninggal," gumam Hanli pada dirinya sendiri. Dia menatap atap gua, dan sepertinya tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Atap gua di atas tampaknya telah ditusuk oleh para kultivator sekte roh hantu di masa lalu. Tetapi setelah 100 tahun, tidak ada tanda-tanda yang terlihat sama sekali yang menunjukkan bahwa itu telah diperbaiki.
Pria berotot itu bisa melihat bahwa Hani agak linglung, tapi dia masih tidak berani melakukan apapun dan mempertahankan ekspresi hormat di wajahnya. Tiba-tiba, Hani mengangkat lengan baju tanpa firasat apapun, dan ledakan cahaya biru menyapu ke arah kepala pria berotot itu. Pria berotot tersentak kaget saat melihat itu, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah jatuh ke tanah benar-benar pingsan. Hani melirik pria tak sadarkan diri di tanah sebelum tiba-tiba menjentikan jarinya secara berurutan, mengirimkan beberapa garis pedang emas Ki terbang ke formasi di belakang mereka. Ledakan keras meletus, dan formasi itu benar-benar hancur. Selain kawah besar yang tersisa di tanah, tidak ada yang tersisa untuk menunjukkan bahwa formasi teleportasi pernah ada. Melihat formasi di Laut Bintang yang tersebar telah diperbaiki olehnya, formasi teleportasi di sisi ini tidak perlu terus ada. Jika orang lain memiliki medali teleportasi lebih besar, mereka juga akan dapat berteleportasi ke Laut Bintang yang tersebar. Hanli ingin ini menjadi jalan pintas yang tersedia secara eksklusif untuknya dan tidak berniat membaginya dengan orang lain. Dia sudah sangat akrab dengan struktur dan proses konstruksi formasi teleportasi, sehingga jika diperlukan, dia bisa mendirikan formasi teleportasi yang sama lagi di tempat ini kapan saja. Bagaimanapun, dengan kekayaannya yang luar biasa saat ini, biaya bahan untuk menyiapkan formasi teleportasi yang dulu tampak sangat besar baginya tidak lagi menjadi masalah. Setelah melakukan semua itu, Hani mengulurkan tangan dan berpura-pura meraih ke arah pria berotot di tanah. Sebuah kekuatan hisap yang sangat besar menyeret kepala pria berotot dengan kuat ke tangan Hani. Kilatan cahaya kemudian muncul di matanya saat dia mulai melepaskan teknik rahasianya. Setelah beberapa saat, Hani melepaskan 5 jarinya dan pria berotot itu jatuh ke tanah sekali lagi. Hani bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi. Kamu beruntung karena kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan orang yang suka memakan kata-kata sendiri. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku secara alami harus menghapus ingatanmu tentang melihatku muncul dari formasi teleportasi ini. Hani telah melepaskan teknik rahasia untuk mengubah ingatan pria itu. Karena itu, dia hanya bisa mengingat bahwa seorang kultivator tingkat tinggi yang tidak dapat diidentifikasi tampaknya telah turun dari surga sebelum membunuh semua kultivator sekte api iblis. Dan formasi teleportasi kuno telah secara tidak sengaja dihancurkan oleh gelombang kejut yang memancar dari pertempuran mereka. Di basis kultivasi Hani saat ini, kecuali jika seorang kultivator transformasi dewa turun tangan, tidak ada yang bisa melanggar batasan yang telah dia tetapkan dan dia secara alami bisa yakin. Setelah itu, Hani melepaskan beberapa bola api untuk membakar para kultivator sekte api iblis menjadi abu. Cahaya biru terang kemudian keluar dari tubuhnya, menyapu gadis muda di belakangnya saat mereka melesat maju langsung ke atas. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan atap gua yang telah diperbaiki oleh sekte roh hantu hancur lagi. Garis cahaya biru berkelebar sekali, dan Hani telah mencapai permukaan tanah di atas. Garis cahaya biru kemudian meluncur ke kejauhan, benar-benar menghilang setelah hanya beberapa kilatan. Setelah beberapa saat, semua kultivator sekte roh hantu tertarik ke tempat kejadian oleh keributan besar yang baru saja terjadi, hanya untuk menemukan pria berotot yang tidak sadarkan diri dan gua batu kapur tempat dia berada yang berada dalam keadaan kacau balau. Tanpa sepengetahuan mereka, serangan diam-diam yang direncanakan oleh sekte api iblis terhadap sekte roh hantu telah digagalkan begitu saja. Sementara itu, Hani sudah dalam perjalanan ke negara bagian Si. Pada kultivasi Hani saat ini, dia mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun dia belum melepaskan kecepatan penuhnya, kecepatan terbangnya masih cukup mencengangkan. Sepanjang jalan, Hani akan bertemu dengan kultivator sesekali, dan mereka semua merasa seolah-olah mereka baru saja melihat titik cahaya biru berkedip beberapa kali di kejauhan sebelum melewati mereka dalam sekejap mata, yang membuat banyak dari mereka benar-benar tercengang. Para kultivator itu secara alami ketakutan saat melihat itu. Beberapa kultivator dengan basis kultivasi tinggi menyadari bahwa mereka baru saja bertemu dengan senior yang sangat kuat.
Sementara kultivator tingkat rendah mulai berspekulasi tentang aktivitas supernatural, berpikir bahwa mereka baru saja bertemu dengan semacam monster di siang hari bolong. Hanya butuh beberapa hari bagi Handi untuk terbang keluar dari negara bagian Yu dan mencapai negara bagian Yuanwu. Setelah terbang selama 2 hari lagi di negara bagian Yuanwu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Handi, di mana dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang ke arah lain dengan Tian Qin'er untuk sementara mengubah rencana perjalanannya. Di dekat gunung terpencil di perbatasan negara bagian Yuanwu, seberkas cahaya biru melintas di kejauhan. Garis cahaya biru yang menyilaukan sepanjang lebih dari 100 kaki kemudian melesat maju dan mencapai udara di atas gunung dalam sekejap mata, di mana cahaya biru itu surut. Handi dan Tian Qin'er terungkap sebagai hasilnya. Handi melihat ke bawah ke puncak gunung dan sedikit emosi muncul di matanya. Dia menyapu indera spiritualnya ke bawah, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu adalah gunung tempat Shinruin pernah bersembunyi. Gunung itu sendiri terlihat tidak berbeda dibandingkan dengan dulu. Tetapi Hani bisa merasakan aura banyak kultivator di bawah, yang sebagian besar berada di tahap pemurnian ki dan pembangunan fondasi. Tetapi tampaknya ada juga 2 kultivator formasi inti di antara mereka. Beberapa pembatasan mantra formasi yang telah ditetapkan Shinruin masih berlaku, menciptakan lapisan kabut putih tebal di bawah yang membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Mata Hani menyipit saat dia berpikir keras. "Tuan, apakah ada yang salah?" Tian Qin'er berkedip dan bertanya dengan hati-hati. "Tidak juga. Hanya saja aku belum pernah ke sini selama beberapa tahun, dan sepertinya beberapa tamu telah menetap di tempat ini," jawab Hani acuh tak acuh. Namun gadis muda itu bisa melihat tanda-tanda ketidaksenangan di wajah Handi. Dan dia segera tahu bahwa yang terbaik adalah tidak mencampuri masalah ini lebih jauh. Namun Handi tiba-tiba menoleh padanya dan menanyakan sesuatu yang membuatnya benar-benar lengah. "Apa pendapatmu tentang gunung ini?" Tian Qin'er sangat bingung dengan pertanyaan itu, dan dia dengan hati-hati memeriksa gunung kecil di bawah sebelum menjawab dengan ragu. "Gunung ini? Spiritual di sini tidak terlalu banyak, tetapi pemandangannya tidak buruk. Ini adalah kediaman salah satu kenalan masa laluku." Sedikit kekecewaan muncul di wajah Handi, tapi dia segera menenangkan diri sebelum mengangkat tangan. Suara tergagap terdengar saat bola api merah tiba-tiba muncul. Tepat di depan mata tanpa ekspresi Handi, bola api mulai berputar tanpa henti di atas telapak tangannya, dan mulai meluas secara drastis dengan kecepatan yang fenomenal. Dalam sekejap, itu telah menjadi sebesar wastafel. Itu adalah transformasi yang cukup mengejutkan. Hani melihat ke bawah dengan ekspresi dingin sebelum melambaikan tangannya ke udara, di mana bola api meluncur turun dari atas seperti bintang jatuh, menghilang ke dalam kabut dalam sekejap. Kabut mulai berjatuhan dengan keras saat ledakan keras meletus. Awan berapi meledak di dalam kabut putih saat gelombang api melonjak secara agresif, menusuk lubang ke dalam batasan yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Dan lubang ini masih berkembang pesat, sementara kabut berubah menjadi uap air. Seluruh batasan telah dihancurkan oleh Handi dengan mudah menggunakan bola api belaka. Kabut putih menghilang dan pemandangan di bawah secara bertahap terungkap. Serangkaian bangunan dan pavilion telah dibangun di gunung. Namun bangunan bambu yang dibangun Shinruin tidak terlihat. Ekspresi Hani menjadi gelap saat melihat itu.